Duh, udah dimulai nih di record. Saya udah jadi admin ya, Mbak? Dibantu Iya, admin. sudah saya Belum. start record Pak Agas. Eh, ini belum belum mulai. Ini saya belum admin nih. Coba dibantu Ya, admin. ya saya stop ya Pak ya. Pak Agas, mohon Oke. saya izin sharing ya Bapak ya. Ya, silakan. Baik Pak. Sekalian mungkin dibuka kali, Mbak. Oh begitu, ya baik baik. Cek satu, cek. Nah, Saya opening ya Pak Agas. ya, monggo.
Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bapak dan Ibu? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak dan Ibu? Selamat pagi, Mendengar. apakah ya, baik. Terima kasih Pak Agas atas konfirmasinya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam webinar edukasi emas pagi ini yang sungguh sangat luar biasa sekali bersama Bapak Agastiawi di Harjunadi sebagai dealer Public Gold Indonesia. Nah, jadi beliau adalah penyimpan emas bersama Public Good Indonesia. Beliau juga merupakan seorang dealer. Nah, yang sungguh sangat kaya dengan ilmu emasnya. Nah, jadi terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pagi ini dalam webinar gratis kami yang tapi tentunya akan kaya sekali manfaat mengenai emas untuk finansial, untuk menyelamatkan keluarga dari inflasi keuangan. Nah, jadi nanti akan dijelaskan detail dengan Bapak Agas dalam webinar pagi ini tanggal 11 Mei 2024 bersama Public Gold Indonesia. Jadi barangkali Bapak dan Ibu yang sudah join sejak tadi dalam Zoom meeting pasti sudah melihat dengan detail video kami tadi. Nah, sebagai video introduce Public Gold Indonesia, di mana saja cabang-cabang kami, kemudian produk kami berupa logam mulia emas 24 karat. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung nih maksud saya sesi discussion bersama Bapak Agastya Widya Harjunadi. Saya persilahkan Bapak untuk edukasi emasnya pagi ini yang sungguh sangat menarik sekali, Bapak. Baik, terima kasih atas prolog dan pembukanya ya Baik, Mbak Pak. Iza ya. Iya, terima Saya kasih izin Bapak dan Ibu. sambil share screen ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di sini saya ingin menyapa nih teman-teman semuanya nih. Selamat pagi teman-teman, sabahal khair. Semoga sehat semuanya ya, sekeluarga, dan berbahagia selalu, insya Allah. Apalagi ini akhir pekan yang liburnya cukup panjang ya, Iza ya. Jadi semoga teman-teman dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan bahagia, terus berkelimpahan ya, lahir batin ya, sejahtera. Nah ini nanti insya Allah kita akan juga coba kembali bareng-bareng ya, kita sharing, belajar untuk apa sih yang ingin coba kita upayakan dalam kehidupan, khususnya dalam keluarga dan juga finansial kita. Nah, saya sering sampaikan di teman-teman ketika webinar ya, di topik-topik baik itu seminar keluarga maupun edukasi yang lainnya, bahwa apalagi isu yang hari ini sering dan semakin banyak ya, teman-teman aware itu adalah isu tentang kesehatan mental gitu ya. Bahwa dalam salah satu penelitian disebutkan kesehatan mental itu adalah meliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Gitu ya. Ini pun dalam pendekatan Islamnya pun sama ya, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan meliputi setidaknya 4 hal, yaitu kesehatan spiritual, ya, kemudian kalau dalam Islamnya kita sebut dengan salimul akidah, gitu kan, atau kemudian salimul akal istilahnya gitu ya. Jadi antara akal dan spiritual ini seimbang ya, sehat. Kemudian ada kesehatan emosional, di mana hidup ini tentang rasa. Ya. Kita juga perlu mengelola sehingga kemudian emosi kita bisa tertata, termanage dengan baik. Kemudian ada pula kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini cermin karakter dan juga bagaimana kita merespon ya, antara rasa, kemudian memiliki ilmu, kemudian memiliki wahyu ya, ilmu tentang intelektualitas teori, kemudian materi yang kita apa ya, capai dengan sekolah sampai S1, S2, S3 ini, kemudian dibimbing oleh wahyu yang kemudian tersimbol dalam ruh kita, jiwa kita. Nah ini nanti akan menjadi mentalitas ya, membentuk mentaliti kita. Nah kemudian yang terakhir adalah kesehatan finansial. Nah jadi finansial ini salah satu ya aspek yang Imam Al-Ghazali menyampaikan
bahwa salah satu cara meraih kebahagiaan itu faktornya salah satunya adalah kita memiliki finansial yang cukup atau uang atau materi yang bisa mencukupi kehidupan kita. Nah, masalahnya adalah ukuran cukupnya setiap orang beda-beda. Dan insya Allah kita akan coba pelajari bareng di sini, membangun visi keluarga dan visi finansial ya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, insya Allah di dunia wal akhirah kan tanya. Baik, sebelumnya saya kenal teman-teman. Sebagian besar memang saya sudah mengenal ya kawan di sini. Ada Mas Agung, kemudian Mas Andalas Group, Mbak Emi, Mbak Hikmah ya, dan juga tadi sempat ada Teh Neng. Mungkin nanti akan join di grup. Selamat datang. Bagi yang baru pertama sharing, izin perkenalkan diri. Saya Agas, saya domisili sekarang di Kediri dan Surabaya. Ya, sebelumnya saya berdomisili di Depok dan Jakarta ya, sempat juga di Malaysia. Nah, kemudian saya sendiri masih belajar ya dalam counseling dan Islamic education. Kemudian sempat juga diamanai menjadi HRD. Kemudian saya penggiat literasi juga, seorang sekarang ngajar ya, dipercaya di beberapa pesantren di sini ya, Ma'had, kemudian juga penggiat parenting, dan saat ini sedang belajar juga nih untuk bisa mandiri finansial khususnya dengan ilmu emas ya, dengan emas ini. Dan teman-teman bisa secara fokus ya, konten saya tentang emas ada di Agastya Gold. Tapi kalau yang Instagram Agastya Harjunadi ini campur ya, Instagram, YouTube ini bercampur antara konten edukasi, parenting, kesehatan mental, secara tadi ya 4 hal itu ya, spiritual, emosional, mental, dan juga finansial. Tapi kalau fokus di public goal, saya aktif di TikTok di Agastya Gold. Nah, kemudian kita langsung masuk ya materinya. Jadi sebenarnya ini bukan berarti saya mengotak-atik gandumkan gitu, bukan ya, tapi saya ingin mencoba penghayatan diri saya pribadi. Setidaknya ini saya akan korelasikan dengan salah satu ayat disebutkan dalam Quran. Nah, ini adalah tentang kecintaan kita kepada 7 elemen yang Allah hadirkan sebagai salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Allah berfirman di sini kan, zuyina linnasi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dzahab wal fiddah. Ya, kemudian wal khayli musawwamah wal an'ami wal hars. Di sini saya akan menggarisbawahi tentang minaz zahabi wal fiddah, yaitu dijadikan satu kecintaan, dan itu akan terpelihara terus karena manusia itu fitrahnya mencintai sesuatu ya, mencintai sesuatu yang kemudian Allah berikan kategorisasinya ada 7 ini kurang lebih. Dan ini akan berlaku terus dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti kiamat. Rasa cinta manusia tidak akan pernah berubah dari 7 elemen. Nah, salah satunya adalah tentang banyaknya harta dari jenis emas dan perak. Maka setiap manusia, mau dia beragama Muslim, Islam ya, maupun dia non-Muslim, siapapun, dia pasti punya visi atau misi atau tujuan untuk mendapatkan harta, kekayaan, dan yang paling utama adalah emas dan perak. Kalau bahasa sekarang ya, ekonomi global itu harta itu dalam bentuk uang ya, uang fiat money. Ada dolar, kemudian ada juga rupiah, ada juga kemudian real ya. Mata uang setiap negara berbeda karena berbeda zaman, berbeda penguasa, berbeda kebijakan ekonomi. Tapi satu elemen yang paling utama dan terjaga eksis, bahkan ini ada ulama menjelaskan eksistensi benda ini akan sama seperti eksistensinya kehidupan ini. Selama Quran masih ada, selama kehidupan masih ada, benda ini pun akan terus ada. Sampai mungkin hamin 2 jam mau kiamat gitu ya, tetap akan ada. Yaitu apa? Emas dan perak. Nah, maka emas dan perak ini bagian dari harta yang perlu kita upayakan, dan ini sudah terbukti terjaga ribuan tahun, nilainya tidak pernah berubah dan terus dihargai di belahan bumi manapun. Nah, ini menjadi salah satu visi yang mau kita capai, yang kadang-kadang kita itu lupa ya. Kita sudah fokus dengan kegiatan sehari-hari sehingga finansial kita fokusnya ke operasional,
penghidupan. Itu sudah bagus, betul. Tapi kita juga perlu salah satunya mengingat ya, ayat lain disebutkan waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Ya, kita itu diminta agar hati-hati, agar takut kepada Allah. Untuk apa? Untuk memperhatikan jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang. Nah, lemah di sini tentu akan ada hubungannya dengan elemen yang berkaitan dengan finansial. Ya, selain mungkin kelemahan mental, ya, kelemahan spiritual, kan gitu ya. Kategorisasi pemimpin yang baik itu kan qawiyun aminun, ya. Pemimpin yang baik itu yang kuat dan amanah. Nah, kuat di sini ulama menjelaskan yaitu kekuatan intelektual, keimanan, ya, spiritual, kemudian kekuatan integritas karakter. Nah, maka kalau lawan kata dari kuat berarti lemah, ya kan? Nah, kelemahan ini otomatis mencakup 4 hal tadi. Kelemahan spiritual, emosional, ya kan? Kemudian mental, lebih-lebih finansial juga, gitu kan? Makanya kita diminta untuk menyiapkan generasi yang tidak lemah. Salah satunya kita coba ikhtiarkan hari ini membahasnya fokus kepada finansial. Maka visi finansial kita itu bisa kita breakdown lebih detail lagi, lebih teknis lagi, yaitu beberapa aspek ini. Pertama, dalam kehidupan kita tentu kita sangat memperhatikan untuk anak kita, ya, keluarga kita. Maka kita perlu menyiapkan finansial yang berkaitan dengan pendidikan anak, gitu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum menikah juga perlu ada persiapan untuk dana menikah atau kemudian mahar, ya kan? Kemudian ada juga visi yang lain, ya, di mana kita juga dianjurkan oleh Rasulullah, ya, untuk menziarahi Rasulullah, kemudian menziarahi Mekah, kemudian juga Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Nah, ini perlu memiliki tabungan, perlu memiliki strategi untuk mencapai visi finansial itu, visi kehidupan itu, gitu. Dan kemudian kita juga bisa nih merencanakan lainnya, seperti memiliki rumah, bagian dari salah satu rezeki, ya, yang kemudian kita kita bisa mencapai kebahagiaan adalah memiliki yang pertama dalam hadis disebutkan ya, istri yang sholih, kemudian rumah, ya kan, yang lapang, kemudian kendaraan yang bisa digunakan dengan baik. Nah, jadi rumah dan kendaraan kemudian adalah salah satu atau bagian dari tujuan-tujuan kehidupan kita untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Nah, maka dari itu kita ingin mencoba untuk berbagi dan bersama-sama, ya, menggiatkan apa yang perlu kita capai sehingga kita bisa menjadi generasi yang paling kuat dan paling bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, saya izin melanjutkan ayat di sini disebutkan. Maka Allah sudah men-spill, ya, sebenarnya kaidah untuk mencapai berbagai visi finansial ini, ya, agar kita bisa mencapainya dengan penuh keberkahan. Kenapa? Karena kita perlu juga membedakan identitas diri kita antara orang-orang beriman dengan mereka yang tidak beriman tentunya, ya. Makanya di sini disebutkan, maka Allah berfirman, ya, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Saya sempat sampaikan di webinar sebelumnya bahwa yang membedakan antara mereka yang tidak beriman dengan kita itu adalah ketika kita mengupayakan, mempursue, ya, meraih pendidikan, meraih kemudian harta, meraih kemudian rumah, mobil, mengadakan apapun yang ingin kita capai sebagai bentuk wujud kebahagiaan itu perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ilmu. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman juga bahwa kita itu tidak akan bisa kaya dengan harta. Yang membuat kaya itu adalah ilmu. Ilmu yang membuat hati kita memiliki rasa qanaah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, ya, merasa kemudian kita perlu segala sesuatu itu dicapai dengan qaulan syadid. Termasuk bagaimana kita memanajemen kekayaan kita itu dengan qaulan syadid, dengan ilmu yang benar, dengan perkataan yang benar, ya, dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, itu yang perlu kita capai. Nah, makanya saya juga mengajak kawan-kawan akhirnya bahwa dalam konteks finansial itu kita bisa loh meraih dan membangun legacy, gitu ya. Kita bisa loh mewariskan satu
apa namanya hal yang berharga ya disebutkan oleh hadis disebutkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Di sini Rasulullah pernah bersabda ya, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, maka sungguh mereka hanyalah mewariskan ilmu, dan barang siapa telah mengambilnya maka dia telah mengambil bagian baik. Artinya apa? Artinya emas dan dirham itu secara umum manusia itu menganggapnya berharga, tapi ada yang jauh lebih berharga, yaitu apa? Ilmu yang membawa para pemilik ilmunya semakin dekat kepada Allah, semakin memahami visi kehidupan kita, semakin memahami visi keluarga kita yang sesuai dengan maksud yang Allah inginkan. Gitu. Nah, maka antara emas, kemudian perak, kemudian kendaraan, ya kan, 7 elemen yang dicintai manusia tadi, semuanya harus dibungkus dengan bagaimana qaulan syadidan, bagaimana langkah-langkah kaidah-kaidah yang benar, ya, yang kemudian membawa pada jalan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus kita. Nah, ketika kita bisa mengkombinasikan dua hal tadi, yaitu kebenaran ilmu dan kaidah mencapai, kemudian mendapatkan hartanya secara real bahwa oh ya kita dapatkan rezekinya, maka harta ini insya Allah akan lebih berkah dan lebih memberdayakan gitu. Maka akhirnya menjadi berharga dinar dan dirham itu karena disebabkan ilmu yang telah memimpin dan menjadikan kita lebih ya mengetahui kebermanfaatan harta itu. Tapi kalau kita mencapai dinar dirhamnya itu, harta itu dengan cara-cara yang sama aja dengan mereka yang tidak beriman, ya apa bedanya gitu ya? Apa bedanya mereka nggak ngerti kaidah hukum, kaidah syariah, mereka nggak tahu ilmu, nggak tahu bagaimana manajemen kekayaan yang lebih baik yang bisa mewariskan legacy. Nah, maka ini yang membedakan teman-teman. Jadi kita akan kaya bukan karena dinar dan dirham, tapi dengan ilmu yang memimpin semua elemen kekayaan yang dicintai oleh manusia sebagaimana fitrahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ingin kita share di pagi ini ya secara intinya. Nah, kemudian berikutnya tentang elemen finansial atau kekayaan ya, bahwa Nabi Muhammad juga pernah bersabda, beliau menyampaikan nih bahwa akan datang satu masa di mana umat manusia itu nggak ada yang bermanfaat lagi, nggak ada yang dihargai lagi kecuali apa? Dinar, emas, dan dirham. Nah, saya ini sedikit menghayati ya, pribadi saya tentunya. Kalaupun teman-teman setuju, alhamdulillah. Kalau nggak juga nggak apa-apa, kita diskusi. Bahwa saya korelasikan dengan kondisi Palestina hari ini yang sedang peperangan, dibom dan lain sebagainya ya. Bukan peperangan sih, dijajah gitu kan. Nah, di sana tuh uang kertas teman-teman itu inflasinya tinggi sekali dan menjadi sangat sulit dicapai untuk memiliki uang. Otomatis harga-harga yang kebutuhan pokok juga tinggi gitu. Namun tahukah teman-teman bahwa ketika uang itu dalam bentuk emas, maka emas itu akan tetap memiliki nilai dan berharga. Bahkan di antara rumah-rumah penduduk Palestina itu kalau ada emas, itu Zionis itu ngambil, dirampok. Tapi kalau uang kertas itu bisa jadi kalau uang kertas ya kan, apa bisa dibawa pergi dijadikan kekayaan dinilai enggak juga, tidak berharga lagi ketika uang itu hangus dan terbakar. Tapi kalau emas mau dia meleleh, mau dia patah, mau dia peyok sekalian ya kotor ya tertimbun reruntuhan, dia akan tetap berharga. Dan kondisi ini akan terus seperti itu sampai akhir zaman, bahwa emas akan selalu dicintai dan dinilai berharga di depan semua manusia. Nah, apalagi kondisi-kondisi nanti ke depan nih, eskalasi dunia kita nggak tahu. Sehingga kemudian membuat uang-uang kita yang kertas itu akan naik turun nilainya. Bahkan di akhir kemarin ya, sekitar 4 bulan yang lalu, atau sekitar 4 bulan terakhir, 5 bulan terakhir ini, terjadi peningkatan yang sangat besar ya, karena hampir 25%, sekitar 20% harga emas itu naik. Padahal baru 4 bulan, belum sampai setengah tahun. Nah, biasanya emas itu grafik naiknya itu adalah setiap tahun kurang lebih sekitar 10-15%. Itu di atas model surat berharga dan lain-lain. Itu kalau nggak salah sekitar 6%. Nah, per tahun ya. Jadi maksudnya adalah bahwa
salah satu atau bahkan mungkin nomor satu ya, harta kita agar bisa lebih terjaga nilainya dan kita tidak dirugikan oleh zaman yang diaduk-aduk ya, yang dikendalikan oleh pemilik pengendali ekonomi global dengan cara mereka mempropagandakan uang kertas, ekonomi yang dikendalikan dengan ribawi ya istilahnya gitu ya. Tapi kita bisa menghadapinya dengan berstrategi, yaitu harta kita simpan, kita konversikan dalam bentuk benda yang stabil dan sudah terjamin ribuan tahun kestabilannya. Dari dulu zaman Rasulullah ya, ketika beliau menyampaikan kepada Urwah ya, Urwah sampaikan tolong berikan saya kambing ya kan, dikasihlah uang 1 dinar kepada Urwah ya. Kemudian Urwah karena dia juga punya skill perniagaan, kemudian pergilah ke pasar, dan di pasar itu Urwah berhasil nego membeli kambing ya, kemudian memang harganya 1 dinar, kemudian riwayat yang menyebutkan itu Urwah langsung beli 1 kambing. Ketika pulang, kambingnya ditawar oleh orang lain dan Urwah menjualnya 2 dinar. Sehingga kemudian kembali kepada Rasulullah, Urwah membawa kambingnya 1 dan uang di 1 dinarnya tetap utuh. Nah, artinya kemudian dari situ Rasulullah mendoakan Urwah sebagai salah satu yang diberkahi lah secara pernikahan dan harta. Nah, ini clear dari dulu sampai hari ini harga kambing itu sama, yaitu 1 dinar. Bahkan sekarang 1 dinar itu kurang lebih kan sekitar 5 juta. Itu dapatnya kambingnya super sudah. Ya, sekitar 5 sampai 6 juta. Nah, berarti setengah dinar pun bisa dapat kambing sebenarnya kan. Dan maksudnya adalah bahwa harta benda yang bernama emas, yang bernama perak ini akan selalu dihargai. Dan itu juga sebagaimana Rasulullah memberikan contoh ya, bahwa beliau mencetak dinar ketika itu juga menggunakan emas, kebijakan Rasulullah menggunakan mata uang. Ya meskipun dulu Romawi juga sudah duluan pakai dinar. Tapi ala kulli hal itulah fitrah manusia. Maka akan rugi teman-teman kalau kita yang hidup di kehidupan dunia ini, yang juga sudah punya teladan sebelumnya tentang emas, kemudian kita tahu di sekitar kita ada emas, mau perhiasan, mau emas yang murni, tapi kita tidak memanfaatkan keunggulan emas agar memberikan benefit kepada diri kita, kepada keluarga kita, maka ini sungguh rugi. Sungguh rugi karena disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Kita tidak tahu ilmunya bagaimana manajemen emas agar emas itu punya nilai manfaat kepada diri kita maupun keluarga kita. Nah, tapi di sisi lain kita sungguh-sungguh ya kan, kita lah nggak tahu ilmu emas, kemudian kita sungguh-sungguh kerja terus dapat uang dan lain sebagainya. Akhirnya cara menyimpannya itu dalam bentuk fiat money. Mohon maaf ya, zaman berubah, akhirnya uangnya nilainya turun. Ini kasusnya nggak usah jauh-jauh nyari orang lain. Saya sudah pernah kejadian gitu. Saya punya beberapa rekening, salah satunya itu ada sekitar saldo 5 jutaan. Ya, kemudian saya lupa nggak aktif menggunakan transaksi rekening itu. Itu sekitar 10 tahun yang lalu ya, 2014-15. Ternyata di tahun 2016 atau 2017 tuh rekening saya ditutup. Saya juga tidak tahu. Dan akhirnya hari ini saya harus komplain dulu dan belum selesai. Nah, uangnya sekitar 5 juta dan kalau dibeli emas waktu itu sudah dapat 10 gram. Saya ingat emas 1 gram masih 500 ribu. Nah, artinya apa? Kita perlu ilmu. Dan ilmulah ini yang akan membawa kita pada kekayaan hati, kekayaan intelektual, ya kan? Kemudian kekayaan ilmu yang membawa kita pada mengetahui strategi memanajemen kekayaan dengan baik. Nah, begitu teman-teman. Nah, maka kemudian secara praktisnya lagi, kenapa sih kita harus perlu belajar, kemudian peduli dan mau memberikan perhatian penting kepada emas? Yang pertama adalah kita itu tabiat manusia itu kalau punya uang kan suka langsung beli ya, suka langsung belanja. Gitu. Nah, maka ini obat untuk mereka yang suka shopping, suka boros, ya kan? Bukan cuma mereka yang suka shopping ya, saya juga kalau sudah bawa uang pengennya beli gitu kan, ya beli apa yang menarik, atau beliin keluarga misalkan, atau istri atau lain sebagainya. Nah itu obat bagi kita agar harta kita tidak mudah kita belanjakan, kita simpan dalam emas. Yang kedua tentu sudah disampaikan
tadi ya, menyelamatkan harta kekayaan kita dari inflasi, teman-teman. Karena kenapa inflasi ya? Karena ada dominasi ekonomi global, yang mana ekonomi ini dikendalikan oleh satu penguasa yang kita juga bertanya-tanya gitu ya sebenarnya. Dan faktanya teman-teman ya, pengendali ekonomi global ini yang mengawali bank dulu ya. Jadi kalau kita bahas panjang gitu tentang sejarah awal-awal bank dibuat gitu kan, kemudian uang kertas dicetak, itu kan dulu pencetakan uang kertas itu kan berdasarkan emas yang dicadangkan yang ada di dalam brankas. Nah, jadi semakin besar emas ya semakin banyak uang yang bisa dicetak untuk diedarkan ke masyarakat, karena sistemnya adalah keseimbangan ya, equilibrium. Tapi sekarang ini teman-teman, kenapa inflasi? Salah satunya adalah ya ini menurut pakar ekonomi bahwa pencetakan uang hari ini itu tidak demand on emasnya gitu, tidak berdasarkan banyaknya emas yang dicadangkan. Akhirnya apa? Terlalu banyak uang kertas beredar, ya, akhirnya harga jatuh, nilainya jatuh. Nah, kemudian yang lucunya lagi, yang disayangkan, kemudian kita nggak paham tentang model ekonomi seperti itu, ya. Tapi mereka tahu, mereka menguasai emas, ya, pemilik pengendali ekonomi global. Siapa lagi kalau bukan yang sedang menzalimi saudara-saudara kita di Gaza itu ya, kaum Yahudi. Jadi lobby-lobby Yahudi inilah yang kemudian mengendalikan ekonomi global kita. Maka kita perlu aware, yuk kita selamatkan harta kita, kekayaan kita dengan cara kita memiliki cadangan emas. Kita juga perlu mengambil manfaat dari emas itu. Jangan cuma mereka sendiri yang mengeruk Freeport dengan begitu luar biasa ya. Dari gunung emas sekarang sudah jadi jurang yang begitu dalam, dan itu semua emas dulu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya propaganda secara bahasanya itu dalam mungkin ya hubungannya sama ilmu pengetahuan dan politik gitu ya. Nah, kita ini kalah gitu, kalah cerdas ya kan, cara memandang visi pemberdayaan bangsa dan sebagainya. Udah nggak usah jauh-jauh deh, kita urus saja keluarga kita misalnya gitu sekarang. Maka yuk, apa yang bisa kita lakukan, kita kendalikan, yaitu harta kita manage, kita lindungi dengan cara memiliki emas. Teman-teman mungkin ada yang tanya, kenapa nggak tanah aja, kenapa nggak properti? Boleh, itu bagus sekali. Bagi yang punya cash yang besar, misalkan 100-200 juta, langsung beli tanah, belum boleh. Ya, pertanyaannya, uang operasional masih ada nggak? Gitu kan. Nah, tapi kalau bagi yang cadangan ekonominya masih misalkan di bawah 100 juta gitu ya, disarankan kalau tidak membeli emas, tidak membeli tanah, ya coba dibelikan emas dulu, gitu ya, agar lebih bisa actionable gitu istilahnya. Kalau tanah mungkin agak besar gitu ya. Nah, lalu gimana sih teman-teman cara manajemen kekayaan kita agar kita selalu ada cadangan harta untuk kita belikan emas ya, kita simpankan atau kita tabungkan dalam bentuk emas. Caranya adalah begini, ketika kita sudah punya penghasilan gaji, biasanya umumnya kita itu akan kemudian dibelanjakan, dibayarkan utang, sisanya baru ditabung gitu. Maka kalau boleh usul, kita rubah polanya, bahwa ketika gaji itu sudah masuk, teman-teman kemudian fokusnya adalah ayo komitmen menabung setiap bulan sekian ratus ribu atau sekian juta. Biasanya rumusnya 10% dari total gaji. Nah, 10% ini kemudian langsung dialokasikan kepada tabung. Selama ini mungkin sudah bagus nih, kita mendidik anak kita untuk rajin menabung, ya. Diri kita juga menabung dalam bentuk uang. Tapi sayangnya uangnya masih uang kertas. Ya. Nah, sehingga kemudian berjalannya waktu akan menyebabkan tergerus dengan inflasi. Akhirnya yang rugi juga kita sendiri. Maka yang jauh lebih aman adalah tabungan kita, habit kita yang sudah menabung setiap bulan itu sudah bagus, kita upgrade nih, kita next level kan. Yaitu apa? Dengan langsung berhijrah mengkonversi tabungan kita yang 10% itu langsung dibelikan emas. Dan emasnya teman-teman ambil dan bawa pulang, simpan di rumah. Dan itu adalah harta yang benar-benar teman-teman pegang. Gitu. Mungkin sekarang teman-teman punya tabungan 1 miliar, 2 miliar di bank. Pertanyaannya teman-teman kan pegangnya cuma buku tabungan.
harta kita dikelola oleh pihak bank, ya kan? Kemudian mereka kelola dalam investasi dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya saya mikir, memang usaha bank itu kan bisnis ya, teman. Itu nguntungin banget ya sebenarnya. Saya telah tahunya nih, ilmu saya bukan ekonomi dan finansial sebenarnya, ilmunya pendidikan gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ya, jadi teman-teman yang sudah punya tabungan besar itu alangkah baiknya sebagian, nggak semuanya juga, karena perlu operasional, perlu kemudian banyak yang perlu ditunaikan misalkannya, hal-hal lain. Itu sebagian saja dulu ya. Habit menabung juga sudah bagus, itu kita next level upgrade menjadi menabung dalam bentuk emas. Kemudian baru dibelanjakan ya, sisanya 90%-nya belanjakan. Kalau sudah selesai hutang ya, operasional sehari-hari 1 bulan belanja keluarga, kemudian akhirnya ternyata masih sisa ya kan, nah, tabungkan lagi boleh. Atau kalau mau teman-teman yang memilih fikihnya pakai zakat profesi, ya monggo dikeluarkan ya, dan lain-lain. Ada juga yang zakatnya, saya tipe yang zakatnya haul dulu, harta kekayaan yang kita zakat mal gitu ya, bukan tipe yang zakat pertanian. Boleh, silakan, karena fikih itu luas ya teman-teman, yang sempit itu hati kita. Jadi fikih itu luas ya, sehingga kita tidak perlu merasa paling benar kalau sudah memilih satu pendapat terus kemudian menyalahkan yang lain. Tidak perlu, nggak ada untungnya, juga malah bikin dosa ya. Makanya atas fenomena yang sedang terjadi hari ini, kita harus berlapang dada ya. Saya pernah mendengar ya, ulama berkata, sesungguhnya perselisihan antara ahli ilmu atau ulama itu jauh lebih tajam daripada perselisihan antar orang awam. Ya terbukti teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau perselisihan ahli ilmu kadang-kadang merekanya mungkin sudah selesai saling maafkan, pengikutnya ini yang lebih ramai lagi ya, followernya ramai di media sosial, akhirnya fatal gitu ya, menjadi tidak produktif. Nah ini yang disayangkan. Saya juga tadi pagi mendadak di ma'had kami itu kan ada setiap subuh bareng ya, kemudian ada kultum. Saya pikir ada jadwalnya ya, salah satu pembina kami saya diminta menyampaikan, saya langsung spontan menyampaikan tentang fenomena yang viral hari ini. Ada 2 fenomena viral hari ini. Yang pertama adalah perdebatan tentang kedua tokoh ya, ulama, guru-guru kita. Yang kedua adalah viralnya berita perceraiannya Ricis ya, dan Rian. Nah, teman-teman perlu tahu nih, dan ini ada korelasinya dengan ribawi. Emas ini kan barang ribawi juga, dan kita ingin kehidupan kita itu terlepas dari riba kalau bisa. Tapi Rasulullah sudah pernah bilang bahwa nanti akhir zaman itu ada di mana orang itu nggak bisa bebas dengan riba, bahkan pasti kena debunya gitu istilahnya. Kalau mau bebas ada, tapi sangat sedikit. Nah, berarti kita ini mungkin termasuk terpapar dengan riba, termasuk produk riba itu ya, uang kertas itu. Nah, sekarang kembali, teman-teman mungkin sudah tahu sebagian bahwa dosa riba itu ada 70 lebih ya, tentang level dosa riba. Dan yang paling rendah itu teman-teman, dosa riba itu adalah menzinahi ibu kandung. Dan kita langsung terperanjat. Kok bisa? Kita nggak kepikiran tuh sampai berbuat seperti itu, kan? Kenapa? Karena betapa riba itu adalah dosa yang sangat besar, dan bahkan Allah menyebutkan dia adalah musuh yang diperangi oleh Allah dan Rasul. Gitu. Jadi orang-orang penggiat riba, ya, orang-orang yang terjerumus dalam riba, bahkan yang sengaja ya mempropagandakan ekonomi ribawi, itu sejatinya dia memusuhi Allah dan dimusuhi Allah dan Rasul. Makanya mereka yang pelaku riba ini disebutkan dalam Quran juga ya, mereka itu berdirinya kayak orang yang kesetanan. Dan itu sangat terlihat fenomena hari ini. Betapa saya itu ini penghayatan saya ya, semoga ada manfaatnya, kalau keliru mohon diluruskan. Hari ini tuh karena kita sudah terpapar debu riba, akhirnya kita itu kayak orang kesetanan, termasuk cara melihat perdebatan 2 ulama ini. Akhirnya kita terlibat debat, saling menjatuhkan, bahkan kehormatan
muslimin mukminin, guru kita. Kita akhirnya mudah sekali menjatuhkan kehormatan orang, membuka aibnya. Dan tahukah teman-teman, dosa yang paling beratnya riba. Tadi kan dosa paling ringannya riba itu adalah menzinai ibu. Tapi tahu nggak, dosa yang paling beratnya riba itu adalah menjatuhkan kehormatan saudara mukmin kita. Dan ini ternyata terjadi fenomenanya luar biasa. Termasuk beritanya si Ricis. Itu kan nggak perlu harusnya dibuka putusan yang berlapis-lapis itu. Akhirnya diviralkan di sosmed. Itu kan kehormatan seseorang. Dan saya pun sering, saya pernah mempertanyakan kebetulan saya kan juga penggiat keluarga, dan saya juga konsultan khusus masalah konflik ini. Alhamdulillah bersama kami puluhan pasangan berhasil rujuk kembali, diselamatkan ketika mereka mengalami konflik. Tapi ketika konsultasinya ke psikolog umum yang tidak memiliki worldview Islam, maka akhirnya kemudian mereka justru berpisah. Nah, ini ada pendekatan yang perlu kita reformasi. Kita dalam rangka untuk menjaga keluarga, menjaga kehormatan orang. Nah, saya itu mempertanyakan kenapa sih putusan itu bisa diakses secara online di link, kalau di search, apalagi Ricis artis gitu ya. Maka mudah sekali mencari data, walaupun hakim sudah bilang kami itu sudah menyamarkan namanya. Menyamarkan namanya itu di dalam putusan detailnya, tapi di dalam sertifikat cerainya itu namanya tetap tercantum, Ricis binti siapa, Rian binti siapa, dan orang nge-search kan pasti gampang gitu. Nah, gitu. Jadi maksudnya adalah betapa mudahnya hari ini orang itu membuka aib, menjatuhkan kehormatan saudara. Itu jangan-jangan menurut saya karena terbiasa kena debu riba, sehingga menjatuhkan orang itu kayak biasa. Lebih ngeri menzinai ibu kandung. Ya benar sih. Tapi ayo kita sadari, ayo kita mulai pelan-pelan ya. Hidup kita kalau emang nggak bisa lepas dari ribawi debu-debunya, ya udah. Yang penting kita kita juga ada ikhtiar untuk harta kita ini kita kelola dengan lebih baik. Nah, menurut saya salah satunya adalah emas ini. Ya. Bagi yang teman-teman mau beli tanah, beli properti, silahkan. Teman-teman justru dianjurkan sekali. Cuman kan kalau kekuatan ekonominya masih di bawah 100 juta gitu ya, atau di bawah 50 juta, ya kita coba upayakan yang bisa kita upayakan dengan cara nabung emas. Nah, gitu ya teman-temannya. Jadi mohon maaf agak pembahasannya agak kemana-mana. Nah, jadi ini grafik emas dari 10 tahun terakhir. Cenderung naik, walaupun tetap ada turunnya, karena memang namanya emas ini dia akan bersinggungan dengan ekonomi global tentunya. Dan penguasa emas terbesar hari ini, cadangan emas terbesar ini adalah mereka ya, Yahudi, yang mereka lah juga yang mendesain ekonomi global hari ini. Sehingga ya suka-suka mereka ya gimana mengendalikan. Kan aneh ya, negara adidaya Amerika, ada 5 itu, Amerika, Prancis, Jerman, kemudian Britania, UK, kemudian Jepang kalau tidak salah. 5 negara ini kalau teman-teman cek secara ekonomi juga sekaligus ya, selain superpower, mereka juga sekaligus pemilik hutang paling tinggi. Nah, pertanyaannya adalah hutang kepada siapa? Gitu. Nah, jadi itu kalau dikulik lagi menarik. Tapi kita bukan topik itu. Nah, intinya ayo kita selamatkan uang pusat keluarga. Yuk, keluarga kita, diri kita dulu, kita manage dengan lebih baik ya, dengan menggunakan instrumen-instrumen yang kestabilannya sudah dijamin ribuan tahun. Enggak, siapa yang jamin? Ya, tentunya Allah SWT. Enggak ada yang lain gitu. Dan kalau yang jamin rupiah, pemerintah juga naik turun gitu kan. Enggak ada jaminan juga ya, semakin turun. Nah, ini teman-teman, harga emas 5 tahun terakhir naik, cenderung kurang lebih 10% setiap tahunnya. Jadi kalau 5 tahun ya sekitar 49%. Kemudian kenapa pabrik gold? Nah, ini juga sekarang pertanyaan yang lebih teknis ya. Kenapa nggak produk-produk lain? Nah, sebenarnya secara simpel, yang penting ilmunya teman-teman dapat dulu, bahwa kita perlu mengelola harta kita dengan lebih baik. Caranya simpan dalam bentuk emas atau tanah atau properti gitu ya. Sekarang fokusnya ke emas. Nah, sekarang
brand apa yang bisa kita pakai, karena kita nggak bisa menggali emas sendiri ya, kita ke pertambangan gitu, mungkin bisa tapi jadinya tambang ilegal gitu atau gabung ke perusahaan emas bisa, tapi yang bisa kita capai karena kita punya kesibukan masing-masing gitu ya. Maka kenapa saya memilih public good itu, pertama memang patuh syariah, dan saya pikir ini sama ya, mirip-mirip dengan brand ya, sesuai dengan kaidah syariat bagaimana mengelolanya, perusahaannya maupun detailnya. Nah ini izin saya slide lama jadi saya belum cantumin patuh syariah. Yang kedua adalah konsepnya menabung. Nah konsepnya menabung ini bahasa lainnya menyimpan emas gitu ya, tabung emas ya, dimana ketika kita seperti menabung uang rupiah ya, kita adanya 100.000, 300.000, langsung kita top up ke dalam tabungan, seketika itu pula di hari itu pula kita deal membeli emas dan konversi tabungan kita dapat emas. Nah gitu ya teman-teman, itu public goal. Terus kemudian yang ketiga adalah kita itu di public goal itu bukan semata-mata ingin agar orang beli emas, pokoknya beli emas banyak, beli ke saya gitu. Namanya bisnis kan seperti itu ya, yang penting saya yang beli ke saya terus kita dapat keuntungan, bukan begitu. Saya sampaikan di awal tadi bahwa yang membuat kaya dan bisa menjadikan hidup kita keberlimpahan, sejahtera lahir batin, bukan harta dinar dirhamnya, tapi dia yang memiliki ilmu gitu, dan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Dengan ilmu ini kita menolong, membantu, memberikan jalan. Ini loh ada cara menyimpan harta dengan lebih baik, bukan fiat money dengan kertas yang kena inflasi. Nah, keputusan tetap kembali ke teman-teman. Teman-teman akan ikut ya menjadi penggiat dan penabung emas, atau tetap dalam ya sudahlah yang penting uang saya cukup. Ya lillahi ta'ala, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa gitu. Tapi ada memang instrumen yang diberikan oleh Allah, dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ilmu ini akan memimpin bagaimana kita mengelola emas dan bisa menolong orang lain. Orang lain itu bukan satu orang. Dia punya ayah, dia punya anak, dia punya istri atau suami, dia punya keluarga. Nah, otomatis kalau satu orang itu kita bisa bantu, kita bisa ajak mengedukasi dan bareng gerakan menyimpan dan menabung emas ini, maka dia akan menolong satu keluarga. Nah, ini yang membuat kita jadi semangat untuk mengedukasi. Nah, kalau di brand lain saya kurang tahu, karena setahu saya memang baru di Publico yang menerapkan konsep edukasi dan untuk menabung emas ini. Dan berikutnya adalah saya lupa menyebut ya, di tabung emas itu ada rekening. Jadi kalau kita, mohon maaf, di brand lain mungkin belinya dapat emas fisiknya, kemudian pulang beli putus sistemnya. Tapi kalau di sini tadi ya, karena kita ada komitmen edukasi untuk ilmu, maka kita berkomunitas. Kita ada akun tabungannya khusus. Kemudian tabungan itu akan senantiasa bertambah dan terkontrol. Sebagaimana mirip bank. Bank itu kalau nasabah dengan besar itu kan kemudian bank berhak dong, terserah dia ngasih hadiah gitu kan. Sama juga teman-teman. Kita juga di perusahaan Publikul itu terserah Publikul kalau mau ngasih hadiah dengan nasabah yang punya tabungan yang besar. Nah, itu juga diterapkan di sini. Artinya itu sebagai bonus. Yang paling penting adalah kita menyadari bahwa harta kita bisa kelola dengan lebih baik, yaitu mengkonversikan dengan emas. Kemudian berikutnya adalah perusahaan ini sudah 17 tahun lebih ya, berdiri dan sudah mencapai 1 juta lebih pengguna penabung dari 4 negara setahu saya, bahkan mungkin bertambah ya. Ada Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia. Nah, sehingga ini jaringannya juga sudah kuat ya. Jadi tentu kita berhak untuk membandingkan karena kita punya hak untuk memilih. Yang saya pelajari memang ada brand lain yang emas juga, tapi nggak laku ketika dijual di luar negeri gitu. Ya, dia hanya laku di buyback ya di perusahaan itu sendiri. Nah, jadi akhirnya ketika saya udah cross check dengan Publikul ini, ya kita coba jual di Pasar Atom Surabaya, Pasar Emas, kemudian ada kawan yang menjualnya di Saudi waktu umroh, itu ternyata laku. Jadi Publikul ini sudah trust ya, sudah bisa berlaku di setiap negara.
Itu teman. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya memilih public goal. Nah, ini juga penyebab yang lain, 5 tambahan ya. Utamanya tentunya yang menjadi concern kenapa di public goal ya. Di sini ada mentorship tadi, mentorship ya kayak sharing ilmu ini, gitu ya. Kita perlu mendudukkan emas dengan cara ilmu yang benar, kemudian memanfaatkannya, bahkan nanti ada strateginya itu. Visi kita mau untuk pendidikan anak akan berbeda cara nabungnya dengan kita ketika mau membeli rumah misalnya, atau ketika kita mau umroh. Nah, itu beda tuh. Nah, ini akan kita dapatkan di mentorship. Ya, kemudian kita akhirnya melahirkan tim. Ya, teman-teman, kita berjejaring bareng. Nanti akan terus bahkan ini mirip kayak kalau mentoring di luar sana itu ada halakoh ya. Ada apalagi bisa liko gitu. Itu kan ikatannya ruhiyah ya, spiritual. Ada update, saling update. Nah, terus kemudian bagaimana dakwahnya gitu. Kalau di sini ditambah, nggak cuma spiritualitas, tapi ditambah finansial. Gimana kabarnya emasnya, cadangan emas di keluarga teman-teman gitu. Aman kan gitu, atau bertambah nggak? Nah, gitu. Ada kenapa nggak bertambah? Ada strategi apa nih yang perlu di sharing? Nah, itu seperti itu. Nah, kita bangun. Terus kemudian di sini bisa diwariskan. Ya, jadi tabungan saya misalkan saya terus meninggal gitu ya, maka akan diwariskan ke anak ya. Mungkin istri juga bisa. Nah, sudah ada contohnya di Malaysia itu ada salah satu kawan kita yang usianya baru 25 tahun meninggal. Kemudian ternyata 5 tahun terakhir dia itu fokus menggiatkan di public goal ini. Nah, ternyata ya tabungan dia itu sudah cukup banyak. Namanya emas juga nambah hasilnya ya, nambah nilainya naik. Akhirnya ibunya kemudian saudaranya itu dapat diwariskan dan diteruskan oleh keluarganya untuk menabung emas gitu ya. Nah, kemudian freedom ini lebih kepada ke depan kita ingin targetkan dengan cadangan atau tabung emas kita yang cukup, kita bisa lebih leluasa memanajemen waktu ya. Jadi tidak terikat mungkin ada yang ngantor gitu. Kalaupun tetap ngantor nggak apa-apa. Tapi setiap manusia itu kan lebih senang kalau bebas waktu ya, dengan penghasilan yang pasif income mungkin dan lain sebagainya. Nah, jadi item-item itu bisa diupayakan. Nah, kemudian patuh syariah, yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, ini sebagai penutup mungkin teman-teman, ini tokoh keuangan syariah nomor 1 di Malaysia, namanya Tuan Azizi. Beliau juga penulis buku, dan beliau ya sebelum ada mungkin ya sebelum seterkenal ini public goal gitu ya, itu beliau sebelumnya juga sudah jadi tokoh, kemudian join bersama public goal menjadi penasihat syariahnya dan juga sebagai penabung syariah. Nah, kalau insan ini mentor saya, orang Malaysia ya, namanya Tuan Zulkifli. Beliau pernah di penjara 2 tahun, selama 2 tahun nggak bisa kerja. Nah, yang menyelamatkan beliau sebagai seorang suami yang bisa tetap menafkahi ya tabungan dia di public gold ini gitu ceritanya gitu ya. Dan alhamdulillah istrinya juga tetap setia ya menemani suka duka suami. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih ini adalah gambaran ya apa yang coba kita upayakan bersama, khususnya belajar tentang ilmu emas dan memberdayakan harta kita melalui emas. Nah, kurang lebihnya mungkin itu. Saya mohon maaf kalau ada yang tersilap kata ataupun penjelasan. Nah, ini tadi sudah saya terangkan ya, uang versus emas ya. Kalau ini terbakar, robek, rusak ya sudah nggak berharga lagi. Tapi kalau batangan ini kena peluru, kena bomnya di Israel pecah ya, kecil-kecil jadi misalkan jadi cuma 1-2 gram, 0,5 gram, tetap aja kita bisa hargai gitu ya. Tapi kalau uang terbakar, nah sebenarnya saya ingin menyatakan juga nih salah satu pernyataan yang pernah saya sampaikan di satu grup ya. Kenapa sih hari ini Gaza sudah 200 hari lebih terus saja dizolimi gitu ya, dan tidak ada negara yang bisa mengintervensi. Menurut saya bisa jadi ya, karena penguasa ekonomi dunia itu kan mereka ya. Jadi suka-suka mereka pengendalian ekonomi yang kemudian akhirnya para pemimpin itu bisa jadi ada perjanjian-perjanjian. Nah, makanya penguasaan ekonomi itu ditandai dengan penguasaan emas. Gitu. Nah, selain mungkin lobby-lobby politik dan sebagainya.
Tapi ini mind blowing pikiran saya aja ya. Tapi itu fakta dan sudah pernah guru saya sampaikan juga. Nah, coba kita mulai dari diri kita ya. Kita coba kuasai emas yang bisa terdekat di kita. Kita ambil dan simpan harta kita. Kita jadikan itu untuk berstrategi menjaga nilai kekayaan kita. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf kurang-kurang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih Pak Agas untuk pemaparannya yang sungguh luar biasa sekali pada pagi ini. Wah, tadi pasti Bapak dan Ibu sudah menyaksikan presentasi sharing discussion nih bersama Bapak Agas. Nah, bagaimana nih barangkali Bapak dan Ibu ada yang baru mengenal, baru kali ini mengikuti webinar beliau, jadi baru mengenal produk Public Gold. Nah, Bapak dan Ibu bisa menanyakan apapun yang ingin ditanyakan terkait emas, terkait public good melalui kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh beliau. Nah, jadi Pak Agas ini seorang penyimpan emas bersama Public Good Indonesia, seorang speaker yang sungguh luar biasa sekali. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung ditanyakan by komentar chat atau bisa juga open mic. Nah, boleh juga Bapak dan Ibu open mic, open cam juga boleh Bapak dan Ibu. Nah, jadi pagi hari ini kami sesinya diskusi santai. Nah, jadi biar lebih asik dan seru gitu ya, tidak tegang nih, karena memang eh, membahas mengenai emas. Nah, menyenangkan sekali. Tadi beliau juga sudah memaparkan bahwa emas itu adalah obat boros. Nah, obat boros. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pergi kemana saja nih, kalau bawa emas itu sudah pasti tentu punya uang karena produk kami bisa dijual di mana saja, bisa digadai di mana saja. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu punya uang nih, belum tentu punya emas. Nah, setuju nih pasti sama statement saya yang kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Nah, atau saya izin share screen dulu ya Bapak untuk menjelaskan nih sedikit bagaimana cara-cara mudah untuk memiliki produk public good. Baik, saya ingin menjelaskan nih sedikit mengenai program pembelian emas, promo dan cara order emas bersama Public Good Indonesia. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan pembelian langsung atau cash payment. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini bisa datang nih ke kantor cabang kami di Surabaya, di Jalan Pucang Anom Timur, ataupun bisa juga di Yogyakarta, di Bandung, di Jakarta, dan di Banjarbaru. Nah, bisa juga nih belinya dengan cara online, jadi bisa chat saya, kemudian bisa juga menghubungi Pak Agus, nanti Pak Agus juga akan handle, akan bantu untuk order Mas Bapak dan Ibu dengan cara pembelian langsung. Pak Agus juga bisa membantu pembelian dengan cara EPP. Nah, jadi yang kedua ada cara pembelian dengan EPP, yaitu pembayaran secara bertahap selama 6 dan 12 bulan loh Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu gampang banget, tanpa denda, tanpa bunga. Jadi misalnya ada keterlambatan pembayaran di setiap bulannya, jadi sudah tidak ada denda lagi, tidak ada bunga lagi, angsurannya flat sampai lunas bulan ke-6 atau bulan ke-12 ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ada juga POE atau pre-order emas. Nah, ini biasanya yang paling dicintai sama teman-teman yang masih muda-muda, mahasiswa, mungkin teman-teman yang sudah bekerja lebih suka menabung nih. Jadi bisa dimulai dengan POE 300.000 aja di setiap transaksinya. Dan nanti POE ini eh, masuk ke saldonya Bapak dan Ibu sudah berupa saldo Bramas emas. Jadi bukan lagi berupa uang. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, untuk POE ini nantinya bisa dilakukan buyback. Nah, buyback langsung masuk ke nomor rekening Bapak dan Ibu atau dilakukan withdraw, pencetakan. Nah, jadi kalau saldonya sudah mencapai minimal 1 gram, Bapak dan Ibu sudah bisa cetak emasnya. Nah, jadi mudah sekali untuk bisa punya produk-produk kami. Tapi seandainya Bapak dan Ibu tidak ingin melakukan pencetakan emas atau buyback, nah bisa juga nih dikumpulkan sampai saldo gramasi emasnya mencapai 50 gram, kemudian 100 gram, dan lain sebagainya sesuai preferensi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah join Zoom meeting pagi ini.
Nah, cara ordernya mudah sekali nih, Bapak dan Ibu bisa coba buka new tab nih. Nah, bisa search publicgold.co.id, di situ sudah detail sekali dari harga beli, harga jual, kemudian produk kami apa saja, bisa dicek di aplikasi atau di website kami. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum punya akun Public Gold, nanti bisa kontak Pak Agas, bisa juga langsung kontak saya. Nah, pastinya kita juga punya harga promo menarik nih hari ini. Nah, kalau sudah punya PG Code bisa langsung login di aplikasi atau melalui website kami juga bisa. Harga emas kami update 20 menit sekali dan transparan pastinya mengikuti harga emas internasional ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian cara-caranya mudah sekali. Gimana sih Mbak caranya biar bisa punya PG Code atau Public Gold? Nah, jadi Bapak Ibu cukup kirimkan foto KTP, alamat email dan nomor HP ke Bapak Agasya atau ke saya juga bisa. Atau barangkali bisa melalui kolom komentar sebentar lagi, Mbak saya ingin daftar nih punya akun Public Gold. Nah, bisa juga. Nanti langsung bisa login akunnya, pilih-pilih produk kami, bisa kami bantu transaksi, baik mau menabung, kemudian mau pembayaran secara bertahap, ataupun bisa juga pembelian dengan cara cash payment. Nah, pembayarannya nih tentu sangat mudah sekali. Bapak dan Ibu bisa memilih melakukan pembayaran melalui virtual akun atau bisa juga melalui bank transfer ke bank rekening resmi kami atas nama PT Dagang Emas Mulia, banknya ada BCA, Mandiri, ataupun juga BRI. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah sangat mudah sekali. Nah, virtual akun bisa juga. Nah, jadi produk kami kemudian selain produk kami terjamin kualitasnya, pastinya oke banget kualitas internasional. Selain itu kami juga aman, aman terjamin dan terpercaya Bapak dan Ibu. Kami sudah ada di Indonesia start dari tahun 2016. Nah, kami juga ada bisnisnya juga. Jadi ada program PGBO bersama kami. Nah, untuk Bapak dan Ibu nih yang non mahasiswa bisa jadi PGBO juga. Nanti untuk transaksi selanjutnya bisa dapat cashback nih. 1%, 1,5%, dan 2%. Jadi dengan pembelian minimal 10 gram, nanti untuk pembelian selanjutnya mendapatkan cashback sebesar 1%. Untuk pembelian 20 gram, untuk transaksi selanjutnya akan mendapatkan cashback 1,5%, dan untuk melakukan transaksi tapi mengajak 300 akumulasi dalam waktu 3 bulan, Bapak dan Ibu bisa dapat cashback 2%. Nah, semakin banyak nih yang diajakin sama Bapak dan Ibu untuk transaksi, untuk investasi, menabung, menyelamatkan finansial Bapak dan Ibu, nanti semakin banyak juga cashback yang akan diperoleh. Nah, khusus sampai tanggal 31 Mei ini ada promo fire sales-nya. Jadi kita ada promo mahasiswa nih. Beli emas 1 dinar langsung jadi PGBO. Wow, jadi tidak perlu transaksi minimal 10 gram. Transaksi 1 dinar sudah bisa menjadi PGBO ya, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian yang udah gabung nih dalam webinar pagi ini. Nah, jangan khawatir. Nah, untuk pembelian 1 dinar sendiri sudah bisa dilakukan dengan cara bayar PTP atau bertahap selama 6 dan 12 bulan ya. Nah, cukup menunjukkan KTP nih untuk membuat akun PG Code-nya. Untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa juga bisa disertai dengan kartu tanda mahasiswa masih aktif ya Bapak dan Ibu. Nah, berikut promo PGBO nih yang sudah saya singgung tadi. Jadi untuk klasik customer dapat cashback-nya 1%, bisa transaksi di minimal 10 gram. Kemudian yang premium customer bisa transaksi di minimal 20 gram, sudah bisa jadi PGBO. Jadi semakin banyak nih rekan-rekan, sahabat, teman-teman Bapak dan Ibu yang diajakin untuk menabung emas, untuk beli produk kita. Jadi cashback yang Bapak Ibu dapatkan akan semakin banyak pula, seperti itu. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu ini Bapak dan Ibu sebelum saya spill harga fire sales-nya. Bapak dan Ibu bisa menanyakan melalui kolom komentar. Boleh juga open mic, open cam, bisa juga biar kita semua saling kenal, sharing-sharing santainya. Saya persilahkan. Ya, baik. Kalau belum ada yang ditanyakan nih, barangkali sebentar lagi kalau sudah saya spill harga promo hari ini, pasti akan jatuh cinta dengan produk Public Gold Indonesia. Nah, untuk hari ini, khusus webinar bersama Pak Agastya nih ya. Nah, satu pieces 0,5 gram harganya ada di 713.000. Bapak dan Ibu barangkali mau compare harganya dengan harga kami di website publicgold.co.id, boleh banget karena selisihnya
harga asli dengan harga promo cukup jauh ya teman-teman ya. Nah jadi kemudian yang satu pici 1 gram ada di harga Rp1.326.000, yang satu pici seperempat dinar ada di harga Rp1.439.000, kemudian yang setengah dinar ada di harga Rp2.769.000, dan yang terakhir nih yang best seller sekali, gramasi 5 gram sudah bisa dilakukan dengan cara pembayaran EPP, pembayaran bertahap selama 6 atau 12 bulan ya Bapak dan Ibu, ada di harga Rp6.475.000 aja. Nah, untuk Bapak dan Ibu, untuk teman-teman yang berminat nih untuk transaksi atau bahkan untuk menjadi PGBO, bisa langsung menghubungi Bapak Agastya atau bisa juga dibantu saya atau dengan Kak Ulfa ya. Nah, nomor kami sudah ada di tabel sebelah kiri atau hubungi Pak Agas langsung bisa juga. Nah, berikut ini card series produk kami. Ada series kain batik Indonesia. Beberapa produk kami saya display di slide saya, tapi masih banyak juga loh produk-produk unggulan kami yang tidak bisa di-display di PowerPoint karena memang cukup banyak sekali, jadi tidak akan cukup di slide ya Bapak dan Ibu. Nah, berikut beberapa series 1 gram, series kain khas Indonesia, kemudian ada series Pancasila. Nah, lambang Indonesia kita ya, Garuda Pancasila, kemudian ada juga Pusaka. Nah, biasanya kalau yang bentuknya kart nih, yang lucu-lucu ini, itu gramasi 0,5 gram atau gram. Seperempat dinar juga ada yang bentuknya kart, Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang emas batangan nih, klasik bar, ada 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, bahkan sampai 1000 gram, 1 kilo. Kami juga available ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, berikut dinarnya tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Agastya. Nah, menarik sekali untuk dinarnya. Nah, untuk yang seperempat dinar nih, Bapak dan Ibu, bentuknya kart nih, bahkan bisa digunakan sebagai merchandise umroh, kemudian merchandise untuk haji bisa sekali. Bisa juga untuk investasi juga Bapak dan Ibu. Jadi preferensi dari Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian bisa juga nih ajakin rekan-rekan juga sahabat-sahabat untuk ikut ya, karena akan banyak edukasi emas gratis yang sungguh bermanfaat sekali. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, sekian nih dari saya tips and trik cara mudah untuk memiliki produk kami, kemudian harga fire sales-nya nih. Yang tertarik bisa langsung hubungi saya atau Pak Agas ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Nah, saya tunggu nih, saya juga masih nunggu nih bersama Pak Agas. Ada yang ingin ditanyakan boleh sekali. Saya dengan senang hati untuk berdiskusi. Belum ada yang diskusi bertanya melalui kolom komentar, Pak Agas. Nggak apa-apa. Ya, baik. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya atau sharing juga mungkin pengalamannya tentang pernah beririsan dengan emas atau penasaran ya tentang isu-isu yang saya lempar tadi, itu kan bisa jadi diskusi sebenarnya. Tapi memang perlu forum yang lebih serius. Kalau ya, ini kita bahas yang ringan-ringan. Kita Iya, punya Pak Agas. kita punya kekayaan, kita ingin kekayaan kita agar lebih selamat gitu ya, lebih terjaga dari inflasi yang tidak menentu gitu ya. Dan sudah pasti setiap tahun itu ada inflasi. Ya akhirnya tandanya adalah harga emas itu semakin naik, itu tanda betapa ekonomi hari ini. Bahkan ada salah satu pakar ekonomi yang menyebutkan memang fiat money, ekonomi hari ini itu memang didesain untuk selalu menuju kejatuhan, menuju harga yang mungkin suatu hari kita nggak bisa capai. Itu bisa jadi nanti harga 1 kilogram beras ya udah ratusan ribu bisa jadi ya, dan itu sulit dicapai. Mungkin kita teman-teman rezekinya cukup ya, tapi bagaimana dengan rakyat yang teman-teman yang mungkin ekonominya lebih di bawah gitu kan, kasihan nggak kebeli. Sekarang aja banyak juga nih di pelosok yang makan nasi itu bisa dihitung hari gitu ya. Bahkan yang makan daging ya, kurban ini juga bisa ya, tabung kurban juga bisa teman-teman ya. Kurban ini juga di beberapa pelosok ada yang tidak memakan daging, tidak pernah, cuma setahun sekali ya pas kurban, bahkan ada yang belum. Nah itu sih, jadi yuk
kita coba kelola keluarga kita, keuangan keluarga kita dengan lebih safety, kemudian kita tetap beraktivitas dengan kegiatan kita yang utama. Ada yang ngajar, ada yang dosen, ada yang bekerja kantoran, itu tetap menjadi satu pos pintu penghasilan yang utama. Nah, sisanya tadi itu 10%, 20% silakan. Kami menawarkan untuk pola penyimpanan harta yang lebih aman ya, lebih aman secara nilai, tidak tergerus oleh zaman. Semoga manfaatnya bisa lebih baik dan kembali ke teman-teman keluarga teman-teman sendiri. Gitu. Itu mungkin ya Mbak Iza jadi sebagai mungkin sekalian penutup ya. Kalau teman-teman nggak ada yang diskusi, komentar, silahkan kita cukupkan dulu. Kalau memang nanti pengennya japri, berdebat, ya berdebat lagi. Iya. Nggak setuju nih modelnya begini-begini ya, monggo ya silahkan. Kita buka ya nanti dengan landasan ilmiahnya. Gawat juga nih ngomong ilmiah. Simpel aja lah, yang santai ya. Nah, Iya. gitu ya. Jadi itu silahkan teman-teman nanti japri ya, japri ke saya. Kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih ini lagi. Itu aja mungkin dari saya Mbak. Silahkan dicukupkan insya Allah. Ya, baik Pak Agas, terima kasih sekali. Nah, untuk teman-teman Bapak dan Ibu nih yang masih ragu untuk bertanya Mbak Izumiti, boleh banget nanti langsung personal chat Pak Agas, personal chat saya boleh banget. Nah, barangkali nih ada yang ingin, Mbak saya ingin tahu dong, boleh divideoin nggak, difotoin nggak produk-produknya dengan detail nih. Barangkali ada yang Bapak dan Ibu yang baru kenal produk kami nih pasti butuh detailnya. Produk kami butuh sekali untuk melihat dengan detail. Nah, produk-produk unggulan kami boleh sekali. Jadi bisa langsung chat saya atau chat Pak Agas dengan senang hati kami akan membantu. Nah, jadi nomor saya dan rekan saya sudah ada di pojok kanan. Nah, kalau nomor Pak Agas nih pasti yakin nih saya Bapak dan Ibu sudah pasti punya ya karena beliau adalah speaker yang sangat hit sekali. Nah, di bidangnya apalagi nih dalam dunia emas nih. Nah, beliau sudah sangat jago sekali untuk bimbing Bapak dan Ibu supaya bisa menyelamatkan finansial, supaya bisa menjaga keuangan dari obat boros. Jadi closing statement dari saya nih sekali lagi nih, jadi tidak perlu menunggu memiliki banyak uang, menunggu Bapak Ibu menjadi kaya raya untuk bisa memiliki emas, untuk bisa menabung emas karena bersama Public Gold cukup dengan Rp300.000 saja Bapak dan Ibu sudah mendapatkan saldo gramasi emas. Nah, yang pastinya harga emas murni 24 karat pastinya semakin lama akan semakin meningkat. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu banyak emas 24 karatnya nih, punya public good banyak nih, nah sudah pasti punya uang karena produk kami fleksibel, bisa dijual di mana saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu banyak uangnya nih, bisa banget nih pergi ke mall atau belanja di e-commerce, bisa banget cepat habisnya. Nah, tapi kalau punya emas sudah pasti punya uang, kalau punya uang belum tentu punya emas. Nah, jangan lupa untuk mengajak sebanyak-banyaknya teman, rekan, saudara untuk mengikuti webinar edukasi emas di sesi selanjutnya bersama Bapak Agustia Budi Harjunadi. Baik, jika sudah tidak ada yang didiskusikan nih, kami tunggu chatnya, kami tunggu teleponnya dengan senang hati kami bantu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada salah ucap dari saya, ada salah sikap dari saya, mohon maaf. Terima kasih yang sudah join, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Assalamualaikum. teman-teman ya. Iya, Waalaikumsalam. Saya juga undur diri ya. Assalamualaikum. Makasih Mbak Iza. iya, Teman-teman terima kasih. Terima kasih Mas kembali. Andalas, baik mah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.